Oke, selamat siang. Mohon maaf, saya Muhammad Dirvi Nur Faiz, NRP 5011762 dengan kelas PDG-B. Kali ini saya akan meresum tentang metode yang ada di geofisika dan jenis apa aja pasif atau aktif metode tersebut. Oke, yang pertama adalah dari metode MT, yaitu Ground Penetration Radar atau GPR, yaitu metode ini tuh berupa aktif karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk menganalisis perbedaan sifat dielektrik benda di bawah permukaan, termasuk metode aktif. Frekuensi GPR berkisar antara 10 hingga 1000 MHz. Gelombang elektromagnetik ini yang dikirim oleh transmitter akan dipantulkan oleh objek di bawah permukaan, kemudian diterima oleh antena receiver sebagai radiogram. Metode ini efektif untuk pencitraan dangkal 0-10 meter dengan resolusi tinggi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan antena, sinyal transmisi, dan metode pengolahan mencakup jenis objek, kedalaman, dan karakteristik elektrik medium tanah. Dan kedalaman penetrasi bergantung pada frekuensi antena yang dipilih, di mana frekuensinya semakin tinggi itu akan memberikan resolusi yang tinggi, namun penetrasinya sangat dangkal. Untuk yang metode kedua yaitu metode radiomagnetolorik atau RMT. RMT merupakan salah satu metode geofisika yang menggunakan sumber sinyal yang pasif dari pemancar radio frekuensi tinggi. Sumber sinyal ini biasanya berada jauh dari area survei, sehingga gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dapat dianggap sebagai gelombang bidang. Prinsip dasar metode ini memungkinkan pengukuran komponen medan listrik dan medan magnet pada permukaan bumi. Selanjutnya digunakan untuk menghitung resistivitas listrik dari material bawah permukaan. Untuk metode RMT ini termasuk pasif karena sumbernya itu berasal dari radio. Dan untuk yang ketiga yaitu seismik refleksi dan refraksi. Yang pertama tuh seismik refleksi merupakan prinsip memantulkan gelombang yang dari geopon lalu dipantulkan dari bawah ke atas. Dan pemantulan gelombang elastis pada batas antar lapisan batuan yang memiliki perbedaan impedansi akustik. Gelombang ini dihasilkan oleh sumber buatan seperti dinamit atau vibrator, dan juga oleh seperti palu atau alat yang dijatuhkan akan menghasilkan gelombang, dan ditangkap oleh geopon atau seismometer di permukaan. Metode ini tergolong aktif karena memerlukan sumber energi buatan. Parameter ini diukur adalah waktu tempuh gelombang, yaitu gelombang Vp Vs, dan hasil akhirnya adalah penampang struktur geologi bawah permukaan seperti radiogram. Yang kedua adalah metode seismik refraksi. Refraksi itu mengandalkan pembiasan gelombang saat melewati batasan lapisan dan juga merupakan metode aktif. Luaran dari metode ini adalah model kecepatan lapisan bawah permukaan yang berguna untuk studi fondasi dan kedalaman batuan dasar. Untuk yang metode selanjutnya ada magnetik, merupakan variasi dari medan magnet bumi akibat keberadaan batuan yang bersifat ferromagnetik. Akuisisi dilakukan dengan menggunakan magnetor, dan metode ini tergantung pasif karena hanya mengukur medan magnet alami tanpa sumber bantuan. Parameter yang diukur adalah intensitas medan magnet dan luaran berupa peta anomali magnetik yang dapat menunjukkan struktur geologi, intrusi, dan mineralisasi. Yang selanjutnya adalah metode gravity, mengukur perubahan percepatan gravitasi akibat variasi densitas batuan menggunakan alat gravimeter seperti magnetik. Metode ini juga pasif. Parameter yang diukur adalah gaya berat lokal, dan hasil akhirnya berupa distribusi densitas bawah permukaan yang sangat bermanfaat dalam eksplorasi cekungan sedimen, patahan, dan batuan beku. Yang selanjutnya adalah metode EM, memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik baik dominan waktu TDM maupun domain frekuensi. Metode ini tergolong aktif karena melibatkan penyuntikan arus atau gelombang elektromagnetik buatan. Parameter yang diukur adalah respon sekunder berupa arus eddy, dan sinyal adalah konduksivitas batuan. Yang selanjutnya adalah metode magnetolorik MT, adalah metode pasif yang mengukur variasi alami medan listrik dan medan magnet yang diinduksi oleh aktivitas matahari dan petir. Parameter yang diukur adalah rasio medan listrik terhadap medan magnet, impedasi, dan hasilnya berupa model resistivitas hingga kedalaman sangat besar, hingga 10 km. Cocok untuk digunakan biasanya tuh untuk kedalaman seperti mencari panas bumi dan struktur
kerak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf jika banyak kekurangan.